Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai persamaan Michaelis-Menten ya. Kita ketahui bahwa pada persamaan Michaelis-Menten itu grafiknya adalah grafik parabola, sehingga sulit sekali kita untuk menentukan nilai Vmax dan juga nilai Km-nya. Karena nilai Vmax-nya sulit, maka Km-nya juga akan jadi sulit karena dia menjadi tidak teliti ya. Sehingga lahirlah persamaan berikutnya, yaitu persamaan Line-Weber-Burk. Nah, persamaan Line-Weber-Burk ini dia memiliki beberapa keuntungan yang nantinya akan kita bahas. Di sini kita lihat ini adalah persamaan Line-Weber-Burk. Nah, 1/V sama dengan Km per Vmax dikali 1/S ditambah dengan 1/Vmax. Karena tadi grafiknya adalah grafik persamaan garis lurus, maka tentunya persamaan garis lurus yang biasa juga berlaku di sini, di mana Y sama dengan MX ditambah B. Nah, Y ini sama dengan 1/V. Makanya di sini kita lihat itu adalah 1/V0. Jadi nanti kalau kita dapatkan kecepatannya, nanti kecepatannya itu nanti akan masuk ke sini ya, ke dalam sumbu Y ini. Kemudian M atau slope atau kemiringan ini. Nah, kemudian X ini adalah 1/S ya, X ini adalah 1/S. Di sini bisa kita lihat bahwa ini 1/S atau 1/, konsentrasi substrat. Jadi kalau konsentrasi substratnya adalah 2 milimolar, maka 1/2 milimolar berapa nilainya, nanti dimasukkan ke dalam sumbu X ya. Kemudian yang ini adalah B-nya. Nah, kemudian yang slope itu tentunya kemiringan yang ini ya. Kemudian yang bagian ini adalah intercept atau titik perpotongan 1/V itu dengan sumbu Y kita. Kemudian 1/Km itu adalah titik perpotongan grafik kita itu dengan sumbu X. Berikut adalah kelebihan dari Line-Weber-Burk itu. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa dia grafiknya linier, sehingga mudah sekali untuk menentukan nilai Vmax berdasarkan nilai Vmax dan juga nilai Km berdasarkan grafik saja ya. Kemudian tentunya kita akan dapat membedakan nantinya jenis-jenis inhibisi. Jadi tidak hanya nilai ini saja, yang nilai kecepatan pada reaksinya saja yang bisa kita hitung, tapi kita juga dapat menghitung nanti apa jenis inhibisi yang berlangsung pada enzim tersebut. Kemudian tentunya dia memiliki kelemahan karena dia terlalu sensitif. Jika konsentrasi S ini sangat kecil, maka nanti akan terjadi kesalahan data yang sangat besar karena dia nilainya 1/S. Jadi kalau semakin kecil nilainya, maka nilai konsentrasi substrat itu, maka nanti data dari 1/S itu akan semakin besar nanti tingkat kesalahannya ya. Sehingga pada saat sekarang itu sebetulnya sudah ada lahir beberapa persamaan-persamaan baru seperti Eadie-Hopsey, kemudian Hannes Wolff gitu. Namun pada kali ini kita hanya akan membahas mengenai Line-Weber-Burk saja. Sekarang kita coba lihat dari satu contoh kasus. Tadi kita ingat bahwa sama seperti Michaelis-Menten, data yang kita punya itu adalah data kecepatan reaksi dan juga data konsentrasi substrat. Namun yang akan kita olah atau yang kita masukkan adalah nilai 1/V dan nilai 1/S-nya sama seperti rumus sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Baik, kita tulis saja di sini rumusnya. 1/V sama dengan Km per Vmax
dikali 1/S ditambah dengan 1/V max. Oke, karena yang kita butuhkan adalah sumbu X-nya 1/S, sumbu Y-nya 1/V, maka kita cari dulu data 1/S dan 1/V ini dengan cara membagi saja. Ini 1/1 dapatnya 1, 1/2 dapatnya 0,5, 1/4 dapatnya 0,25, dan seterusnya. 1/V juga seperti itu, sehingga dapatlah data seperti pada tabel ini ya. Kemudian kalau data ini sudah dapat, maka nanti kita masukkan dia ke dalam, boleh ke dalam Excel ataupun apapun lah software yang kita gunakan, sehingga nanti kita bisa menganalisa nilai regresi linearnya. Balik lagi ke persamaan tadi, bahwa persamaan kita adalah 1/V sama dengan Km per Vmax dikali 1/, konsentrasi substrat ditambah dengan 1/V max. Oke. Nah, kemudian nih kita udah dapat ya, kita masukkan sumbu X-nya itu 1/S, kita masukkan sumbu Y-nya 1/V. Kemudian dapatlah grafik ini, kemudian tinggal dicari aja secara otomatis regresi linearnya. Nah, untuk data ini itu didapatkan regresi linearnya sebesar Y sama dengan 0,634 kali X ditambah dengan 0,171. Nah, kemudian karena tadi oh iya, kalau misalnya pertanyaannya adalah berapa misalnya Vmax gitu ya. Misalnya berapakah Vmax-nya, kemudian berapa nilai Km-nya. Nah, maka pertama kali kita akan mencari, kita ingat ya, karena ini dia 1/V, kemudian ini adalah Km per Vmax, kemudian yang ini adalah 1/, konsentrasi substrat. Berarti yang akan kita cari adalah nilai ini ya. Kita coba lihat dulu dari nilai 1/V max-nya. 1/V max. Yang ini. Oh maaf. Ya, 1/V max. Oke, ini 0,171. Biar mempermudah kita untuk perhitungan, kita bulatkan aja menjadi 0,2 ya. Jadi 1/V max sama dengan 0,2. Sehingga 0,2 itu, oke, berarti Vmax-nya dikali silangkan 1/0,2. Berarti dapatnya sekitar 5 mikromol per menit. Nah, kemudian kalau yang ditanyanya Km. Nah, karena kita Vmax sudah ketahuan, maka kita pakai rumus yang ini. Jadi, Km per Vmax sama dengan 0,6 sekian. Kita buat 0,6 aja untuk mempermudahkan. Karena nilai Km tadi sudah diketahui, maka Km sama dengan 0,6 dikali Vmax. 0,6 kita tadi, Vmax kita tadi adalah 5 mikromolar. Maka 0,6 kali 5 itu 3 milimolar Km-nya. Nah, ini adalah konsentrasi substrat pada setengah Vmax-nya. Oke, baik, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.